gitu loh, jangan ambigu. Ya. Oke, Ibrizi Iya, ya, Ibu. poin C, poin D ini masih diperjelas lagi redaksinya. Masih ada cara mengaplikasikan dalam metode ini yang kurang maksimal. Nah, ini juga mohon diperjelas. Poin B. Masih banyaknya perbedaan pendapat tentang penggunaan metode ini. Catatan saya yang disampaikan Ibrizi itu masih kurang lugas ya. Mohon direvisi ya. Oke, Iya, kalau Ibu. memang adanya kendala, coba disampaikan apa kendalanya gitu ya. Ini juga terbatasnya jenjang pendidikan, saya nggak paham maksudnya ya. Ini juga mohon diperjelas bahasanya. Kemudian pembatasan masalah. Penulis membatasi terhadap metode Baghdadi ini pada mahasiswa. Nah, jangan langsung membatasi di mahasiswi IKI, mohon diperjelas dulu sebelumnya seperti catatan saya sebelumnya ya. Namanya pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi, karena identifikasi masalahnya Ibrizi tadi belum lugas, belum jelas. Jadi ya mohon sebelum membatasi mahasiswi IKI, mohon Ibrizi menyampaikan dulu membatasi dari identifikasi itu dalam hal apanya, ya Ibrizi ya. Selain itu juga Anda harus menyampaikan mahasiswi IKI Jakarta itu yang akan diteliti mahasiswi IKI semuanya. Nah, ini juga perlu ada penjelasan di pembatasan. Poin A, bagaimana respon mahasiswi IKI terhadap penerapan. Jangan langsung respon ya, tapi bagaimana praktik kan mahasiswi IKI itu melakukan praktik kajian tahsin ini kan, Ibrizi. Iya. Jadi digambarkan dulu bagaimana praktik metode tahsinul Quran Baghdadi ini yang dilakukan oleh IIKI Jakarta itu disampaikan dulu poin A. Jadi bagaimana praktiknya ya. Baru nanti poin B-nya bagaimana respon, bagaimana resepsi mereka. Gitu ya, Ibrizi ya. Bisa dipahami nggak? Iya. Bagaimana respon mereka terhadap metode tahsin itu. Namanya respon tentunya ya beragam ya. Jadi nggak perlu ada apa saja respon bentuk kendala dalam penerapan. Ya tentu sudah otomatis namanya bagaimana respon, bagaimana resepsi. Ya pasti nanti tinggal Ibrizi ketika membuat pertanyaan-pertanyaan ini yang harus beragam. Supaya di dalam mendeskripsikan pertanyaan dari bagaimana resepsi itu kaya, datanya banyak. Gitu ya. Apa manfaat ini juga nggak perlu dijadikan rumusan. Nanti dibuat list pertanyaan aja, list pertanyaan wawancara. Ya, Ibrizi ya, bisa dipahami nggak? Nah, jadi manfaatnya udah nggak perlu gitu ya, Bu, langsung ke wawancara gitu. Gimana? Langsung diganti jadi wawancara. Bukan wawancara. Poin B, bagaimana resepsi mahasiswi IKI Jakarta mengenai terhadap metode tahsin Al-Quran dengan metode Baghdadi. Sudah gitu saja. Nanti tinggal Ibrizi membuat membuat list wawancaranya. Apa manfaat, apa kendala, apa dan seterusnya. Jadi jangan dimasukkan ke rumusan. Gitu. Oh iya. Jangan dimasukkan ke rumusan, tapi nanti ketika membuat wawancara, membuat list pertanyaan untuk wawancara, apa manfaat, apa kendala, apa dan seterusnya ya, itu jawaban-jawaban mereka itu bagian daripada respon. Bisa dipahami? Iya, Ibu. Oke, tujuan penelitian tentu menyesuaikan ya, Ibrizi, seperti sesuai catatan saya. Manfaat penelitian, coba dibedakan ya. Secara teoritis berarti dalam rangka untuk mengembangkan atau memberikan kontribusi secara teori.
teori ya. Jadi ya kalau menyuguhkan hasil dari respon mahasiswi ini terhadap metode Baghdadi. Coba ini saya masih bingung untuk yang teoritis ya. Mohon ditelaah lagi ya, yang Ibrizi ya. Ada yang lebih tepat itu masuk ke praktis, tapi Ibrizi masukkan ke teoritis. Kajian pustaka. Nah, ini jangan tiba-tiba sedangkan dalam kajian yang akan penulis. Jadi gini, Ibrizi. Di kajian pustaka itu mohon disampaikan dulu hasil temuan penelitian sebelumnya itu apa. Titik. Nah, langsung adapun persamaan. Jangan tiba-tiba sedangkan dalam kajian yang akan penulis tulis. Sangat berbeda. Begitu ya, Ibrizi ya. Jadi sampaikan dulu hasil temuannya. Kemudian baru nanti persamaan dan perbedaannya apa. Iya, Ibu. Oke, persamaannya belum ada ya? Belum, kalau persamaan belum. Kontribusi sudah. Cuma hasil temuannya itu kok singkat banget ya, Ibrizi ya. Hanya fokus Ibrizi itu. Ini kan terfokus kepada ada atau tidak ada pengaruh dari metode Baghdadi kepada ilmu tajwid. Tapi temuannya apa? Belum disampaikan kan sama Ibrizi? Belum kalau yang Iya kan belum ada kan? Hanya belum, fokus. belum. Di sebelumnya juga gitu. Jadi gini, dalam penelitian ini penulis menggunakan kuasi eksperimen serta terfokus kepada ada atau tidak ada pengaruh dari metode Baghdadi. Tapi temuannya apa? Belum disampaikan sama Ibrizi. Nah, baru nanti disampaikan setelah hasil temuannya disampaikan, baru nanti persamaannya apa, perbedaannya apa. Dan kontribusi ya, ini belum ada kontribusi yang nomor 2 nih. Begitu ya Ibrizi ya, paham ya maksud saya ya? Iya, Minimal 5 lah Ibrizi, sepertinya sudah banyak loh yang melakukan penelitian tentang Baghdadi itu. Ini penerapan metode Al-Baghdad. Intinya harus konsisten saja sih. Kalau pakai metode Baghdadi, yang pasti dipastikan dulu istilahnya metode Baghdadi atau metode Al-Baghdad. Kemudian konsisten. Kalau pakai, dua-duanya benar misalnya ya ambil salah satu supaya konsisten. Harus ambil salah satu, iya. Iya. Sama jadi kita pembaca itu nggak bingung gitu loh Ibrizi. Pembaca kan tidak semua ahli Quran ya. Iya. Oke, minimal 5 ya. Metode penelitian kualitatif. Field research-nya belum ada. Kajian lapangannya. Belum. Nanti dibahas ya. Iya. Berdata primernya. Sumber data primernya juga mohon diperjelas ya. Yang jadi sumber data primer itu siapa? Kalau mahasiswa IKI Jakarta, ya siapa? Gitu kan? Mahasiswi siapa saja? Semester berapa saja? Fakultas apa saja? Itu mohon diperjelas. Ya. Jadi jangan hanya data primer diperoleh hasil wawancara dan observasi, jangan. Tapi perlu Ibrizi sampaikan siapa saja yang menjadi sumber primer. Mahasiswi IKI Jakarta yang seperti apa yang menjadi sumber primer Ibrizi.
Nah, di sini dalam pemilihan sampel, dalam pengambilan sampel itu juga harus disampaikan teknik pengambilan sampelnya. Mahasiswi di Jakarta ada 2.000 misalnya ya. Nah, misalnya Ibrizi hanya mengambil prodi IAT saja, tapi prodi IAT kan sekarang prodi IAT itu udah 1.000. Nah, dari 1.000 itu mau diambil berapa, kan begitu. Makanya perlu diperjelas teknik pengambilan sampelnya menggunakan apa. Biasanya kalau kualitatif, kalau nggak purposive sampling, ya snowball sampling. Nah, Ibrizi pakai purposive sampling atau snowball sampling. Dulu di Medlit sudah belajar ya teknik pengambilan sampel. Coba nanti ditelaah lagi ya. Kalau pakai purposive sampling berdasarkan kriteria. Kriteria yang seperti apa yang mau diambil sama Ibrizi? Begitu ya. Misalnya kriterianya mahasiswi yang hafal 30 juz. Berarti ya secara otomatis di luar yang 30 juz ya sudah tersingkirkan gitu ya, sudah tereliminasi. Kira-kira begitu ya Ibrizi ya. Jadi kalau pakai purposive sampling berdasarkan kriteria ya Ibrizi harus sampaikan kriterianya yang seperti apa. Jadi orang itu, jadi argumentasi Ibrizi itu jelas gitu. Tertuju gitu ya Bu, lebih ke. Misalnya mahasiswi IAT kan ada 1.000, kok cuma ngambil 30, emang argumentasinya apa? Nah, kan ada teknik pengambilan sampelnya. Saya menggunakan purposive sampling, di mana saya menggunakan pemilihan sampelnya berdasarkan kriteria yang saya pakai adalah bla 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 bla. Nah, dari kriteria ini yang masuk itu ada sekian, misalnya begitu Ibrizi, itu namanya purposive sampling. Iya. Terus snowball, nanti dibaca lagi ya snowball itu gimana, karena waktunya mau habis. Gitu ya Ibrizi ya, jadi harus diperjelas supaya ya pertanyaan-pertanyaan orang lain dalam membaca tulisan Ibrizi itu bisa dipatahkan karena argumentasinya jelas. Teknik pengumpulan data, jangan terlalu singkat ya. Intinya sih teknik pengumpulan datanya Ibrizi memang wawancara, observasi sama dokumentasi, tapi perlu diperjelas wawancara ini pakai wawancara yang gimana nih? Pakai terstruktur atau tidak terstruktur, atau mau dua-duanya. Kalau dua-duanya yang terstruktur untuk siapa, yang tidak terstruktur untuk siapa, itu diperjelas. Observasi ini pakai partisipan atau non-partisipan. Misalnya kalau partisipan, Ibrizi masuk dalam fenomena itu, ikut kajian itu, tentunya itu namanya partisipan. Jadi mohon diperjelas. Atau saya menggunakan dua-duanya, partisipan sama non-partisipan, karena memang metode Baghdadi di IIK itu mereka punya akun medsos sendiri misalnya. Jadi saya pakai partisipan sama betul. Observasi partisipan sama non partisipan. Non partisipannya apa? Ya menelaah data-data yang ada di akun-akun media sosial. Media sosial metode Baghdadi IIK misalnya begitu. Itu juga harus diperjelas. Kemudian juga dokumentasi juga diperjelas. Dokumentasi yang gimana nih? Itu ya, atau batu-batu kan harus diperjelas dokumentasinya, itu dokumentasi yang gimana kan begitu ya. Terus teknik analisa data ini juga nanti mohon diperjelas. Coba baca penyajian data, penarikan kesimpulan. Oke. Tapi mungkin mohon ini kan masih teoritis ya, penarikan kesimpulan selama pengumpulan. Mohon ada satu kalimat atau dua kalimat yang menggambarkan atau diterapkan dalam objek penelitiannya Ibrizi itu gimana dalam penarikan kesimpulan, paham nggak? Dalam penyajian data itu gimana? Ini kan masih umum ya, iya nggak Ibrizi? Iya masih umum. Pola yang kemana? Iya belum. Jadi ada yang dua kalimat ya, yang masuk yang membahas objeknya Ibrizi. Oke, penelitian masih kosong, mohon dilengkapi. Bisa pakai fenomenologi. Kalau fenomenologi, coba baca teori-teori fenomenologi. Fenomenologi ada banyak. Ada fenomenologinya Edmund, ada yang lain, dan seterusnya ya. Atau pakai antropologi. Antropologi juga ada banyak. Ada antropologinya Clifford ya. Tuh, iya, kemarin mau pakai antropologi, cuman belum paham banget, jadi belum saya masukin. Oke, coba dicari ya. Atau pakai sosiologi atau yang lain.
Kemudian teknik dan sistematika penulisan. Ini tekniknya belum dibahas ya Ibrizi ya. Langsung adapun sistematika, mohon disampaikan dulu. Teknik penulisannya Ibrizi itu pakai pedoman penulisan IKI tahun berapa? Tentunya harus pakai 2021 ya. Iya. Kemudian sistematika. Bab kedua ini landasan teori, berisi tentang sejumlah landasan teori yang relevan terkait dengan respon. Bab kedua itu tentang metode Baghdadi ya, secara umum. Metode Baghdadi. Baru kemudian, metode tahsin Al-Quran. Tentunya nggak fokus pada metode Baghdadi ya, Ibrizi ya. Metode tahsin Al-Quran kan ada banyak ya. Ya, Ibrizi ya. Bagaimana tahsinul Quran itu kan banyak sekali metode-metode yang ditawarkan. Jadi bab 2 itu membahas tentang metode tahsinul Quran. Terus masuk pada metode Baghdadi. Baru nanti bab ketiganya tentang mahasiswi IKI, jangan metode penelitian. Metode penelitian kan sudah Ibrizi bahas tadi di bab 1. Tadi kan ada jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, benar nggak? Teknik analisa data. Jadi nggak perlu dibahas di bab 3. Bab 3 itu objek penelitian. Objek penelitiannya Ibrizi itu IKI Jakarta ya, berarti bagaimana profil IKI Jakarta dan seterusnya ya. Oke, bisa dipahami ya Ibrizi ya? Iya. Kalau memang ini kegiatan pesantren ya nanti akan dibahas juga profil pesantrennya itu gimana. Kalau ini fokusnya pada kegiatan pesantren ya. Tahsin ini kan kegiatan pesantren ya. Iya, asrama. Iya. Baru nanti bab keempatnya disesuaikan dengan rumusan masalahnya Ibrizi. Rumusan masalah Ibrizi yang pertama bagaimana praktik. Berarti ya nanti bab 4 itu poin A-nya membahas praktik kajian tahsinul Quran Baghdadi itu di IKI Jakarta. Kemudian bab keduanya adalah bagaimana respon. Begitu ya, Ibrizi ya. Tentunya nanti untuk menggambarkan respon, Ibrizi itu harus cermat ya dalam membuat list wawancaranya. Jadi jangan hanya 4 pertanyaan, nanti data yang dikumpulkan juga nggak banyak. Begitu Ibrizi ya. Iya, Ibu. Oke. Daftar pustakanya minimal 15, kalau belum 15 mohon dilengkapi. Nanti ditambahkan outline ya, Ibrizi ya. Iya, Ibu. 15. Oke ya, saya lanjut satu lagi. Nadia tuh sofa. Nadia. Masih banyak, Ibu. Oke, harus direvisi semua ya. Kalau nggak direvisi, saya nggak lulus kan. Oke, tapi kurang lebih sudah lumayan bagus ya. Iya, Ibu. Tapi mohon dilengkapi. Siapa Nadia Tusofa? Baik, Ibu. Nadia? Ya, Ibu. Oke. Perbandingan tanda baca antara mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Analisis ini kan anak judul ya. Di enter ya. Jangan baris yang sama. Dan kalau jadi anak judul itu jangan hanya analisis A-nya saja yang besar, tapi kaidah K-nya juga besar, ilmu I-nya besar, dan seterusnya ya. Nadia. Baik, Bu. Oke. Ini saya nggak baca ya latar belakang. Tapi catatan kemarin saya sudah direvisi ya, Nadia ya. Sudah, Ibu. Oke, yang identifikasi masalah. Masih banyak dari masyarakat Indonesia, nggak usah ada di ya. Masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengerti membaca Al-Quran menggunakan mushaf Madinah sehingga enggan untuk membaca. Kebanyakan dari masyarakat hanya ingin membaca Al-Quran menggunakan mushaf standar Indonesia dan mushaf yang beredar di Indonesia sudah banyak.
Ini masalah ya, poin A ya. Kalau saya sih melihatnya bukan masalah ya, tapi coba nanti ditelaah lagi ya Nadia ya. Jadi kalau masyarakat Indonesia hanya ingin membaca mushaf standar Indonesia, tidak mau membaca mushaf standar lain, masalah nggak kira-kira menurut Nadia? Nggak terlalu sih, Bu. Oke, pokoknya di ini ya, apa ditelaah lagi. Pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas. Oke, sebelum membahas ini, mohon disampaikan dulu ya yang tadi saya sampaikan ya Nadia ya. Membatasi apa yang ada di identifikasi. Jadi sebelum membahas ini ada, jadi berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi apa dulu nih yang ada di identifikasi, disebutkan dulu. Titik, baru nanti kalimat berikutnya yang dibahas sama Nadia ini. Begitu ya Nadia ya? Baik, Bu. Banyak masyarakat kita yang akan membaca menggunakan mushaf Madinah yang sudah banyak beredar di Indonesia. Ada surah Al-Waqiah ya. Mungkin surah Al-Waqiah adalah surah kesekian, nggak perlu ya Nadia ya. Mungkin lebih kepada alasan kenapa surah Al-Waqiah, tidak surah yang lain. Jadi jangan surah Al-Waqiah adalah surah urutan ke-56, ini nggak perlu. Itu sudah dijelaskan sih, Bu, di bawahnya. Mungkin itunya dihapus aja. Oh iya, mungkin terlalu panjang ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Nanti langsung fokus pada alasan kenapa surah Al-Waqiah, tidak surah yang lain. Kira-kira ini surah Al-Waqiah semua ya? Oke, saya tidak tahu ya ini kebanyakan atau tidak, tapi mohon coba dibaca ulang ya. Kan cukup banyak ya surah Al-Waqiah itu. Kan kemarin saran dari Ibu. Kalau misalnya temuannya itu nggak banyak, nggak masalah sih kalau ya gitu ya, Bu. Ya. Satu surah. Baik, Bu. Rumusan masalah, bagaimana ruang lingkup ilmu dobat ini nggak perlu. Secara otomatis Nadia memang harus membahas ruang lingkup ilmu dobat di bab 2, tapi bukan membahasnya di bab 4. Jadi rumusan masalah itu fokus di bab 4. Ya. Bagaimana gambaran mengenai mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Mungkin yang pertama itu poin A, bagaimana tanda baca ya. Apa tadi? Yang mau dianalisa apa tadi? Tanda baca, perbedaan tanda baca, Ibu. Ya, bagaimana tanda baca dalam mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Itu yang pertama. Jadi nanti Nadia itu mendeskripsikan bagaimana tanda baca yang dipakai dalam mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Itu poin A. Kemudian poin B-nya bagaimana analisis perbandingan. Gitu ya. Oh, yang pertama bagaimana tanda baca dalam mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah dalam Quran surah Al-Waqiah. Poin C-nya bagaimana analisis perbandingan. Begitu ya Nadia ya. Jadi bagaimana ruang lingkup itu nggak perlu, karena apa? Ya secara otomatis Nadia harus menyampaikan ilmu dobat itu di bab sebelumnya, karena itu pengantar. Begitu ya Nadia ya. Iya, Bu. Sama dengan bagaimana definisi ilmu dobat. Ilmu dobat definisinya nggak perlu dibahas di bab 4, karena secara otomatis Nadia harus menjelaskan definisi ilmu dobat di bab sebelumnya. Jadi rumusan masalah itu fokus di bab 4. Apa yang mau hendak Anda analisa di bab 4. Oke, tujuan penelitian tentunya menyesuaikan ya, karena tadi ada yang revisi, jadi disesuaikan. Secara teoritis, untuk yang teoritis ini mohon ditelaah lagi ya. Menambah pengetahuan mengenai ilmu dobat ini, apakah ini teoritis?
menambah pengetahuan mengenai sejarah permushafan Al-Quran. Memang ini teoritis. Ini mohon di itu ya, ditelaah lagi. Tapi untuk yang praktis sudah ya. Kajian pustaka. Apa ini? Laktritik. Apaan ini? Laktritik. Iya, tritik Ibu. Iya, Emang tritik. laktritik ya? Iya Ibu, di sananya gitu deskripsinya. Beneran nih laktritik. Bersama dari komparasi apa saya nggak tahu. Oke. Nggak perlu di ini ya. Ini mohon dikasih prolog dulu ya. Jadi antar poin, antar sub itu jangan tanpa ada prolog. Sampaikan prolog dulu baru satu. Apa ini? Bla 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 mushaf Al-Qur'an, studi komparatif mushaf Al-Qur'an. Mohon ini saya yakin ini kan mahasiswa IKI ya. Dia nggak mungkin nulis laktritik. Ya, Nadia ya, coba dilihat lagi ya. Ya Ibu, dari IKI ya. Kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas adalah naqdul jam dan naqdul i'rab. Oh, diakritik. Diakritik, Nadia. Bukan apa tadi? Ibu. Oke, persamaan, perbedaan. Kontribusi, oke. Mungkin jangan di bold ya. 1, 2, 3-nya itu biasa aja, nggak usah bold. Ibu. Nggak, kesimpulan itu jangan ditaruh di bawah ya. Udah, taruh di samping aja Nadia ya. Jadi ini bukan kayak judul yang harus ditulis di nomor tersendiri, terus kesimpulan ada di bawah, enggak. Taruh di samping saja dan nggak usah bold. Adapun hasil temuannya langsung saja gitu. Misalnya nih, skripsi, sebutkan namanya ya, skripsi siapa misalnya? Oh, skripsi Humairah Zahratur Raudhah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun bla 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 gitu ya. Dengan judul manuskrip Mushaf Al-Qur'an Kiai Haji Mas Hasan Masyruh. Titik. Adapun hasil temuannya bla 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 begitu loh. Ya. Baik Ibu. Halo? Jadi nggak usah kayak poin tersendiri terus nanti dibahas di bawahnya, nggak usah begitu. Jadi langsung aja ya Bu ya, jangan dibedain Langsung garis. aja dan nggak usah bold ya. Oke, lanjut metodologi penelitian, jenis penelitian kualitatif. Library research-nya belum Anda sampaikan. Belum ya? Nadia? Iya Bu, belum. Baru. Nanti disempurnakan. Sumber data Mushaf Indonesia yang diberikan oleh Al-Mahirah tahun 2018 Mushaf Pendidikan dan secara resmi. Ini dibikin poin saja ya saat A kecil sumber data primer biar kita pembaca itu enak melihatnya gitu, langsung fokus. Oh ini sumber data primer, ini sekunder gitu ya. Hindari kata dan itu tidak boleh di awal kalimat. Teknik pengumpulan data. Teknik analisa data. Oke, pendekatan. Pendekatan ini nggak nyambung. Siapa? Nadia. Nadia. Betul, Nadia. Nadia? Baik Ibu. Pendekatan penelitian Anda harusnya ilmu bobot dong. Jangan pendekatan historis.
Ini kalau saya lihat Anda sampaikan pendekatan ini digunakan untuk melihat kembali latar belakang penulisan mushaf. Kan Anda sedang ingin melakukan analisa perbedaan tanda baca, bukan sedang melihat latar belakang penulisan mushaf, tujuan utama penelitiannya Nadia. Kan bukan itu kan? Iya, Bu. Ya, jadi ya ilmu dobet itu sendiri. Coba di tokohnya siapa gitu ya. Nah, nanti Tapi kan walaupun gagasan atau teori yang disebutkan oleh tokoh tersebut nanti Iya, Bu. untuk melihat bagaimana tanda baca yang ada di mushaf Indonesia dan mushaf mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Coba sharing sama teman-teman. Kemarin ada itu yang sudah cukup bagus ya untuk kajian mushaf. Saya lupa siapa. Ya, Nadia ya. Coba sharing teman-teman yang sesama kajian mushaf. Oh iya, baik, Bu. Boleh sharing sesama kelas, boleh sharing beda kelas ya. Oh iya. Saya lupa yang siapa yang sudah bagus. Begitu Nadia ya. Oh iya, Ibu. Jadi kalau Bab ini pertama, bab kedua ilmu dobet, ruang lingkup oke. Bab ketiga tentang mushaf standar Indonesia sama mushaf Madinah. Bab keempatnya analisis perbedaan dobet. Mohon diperjelas ya, poin A-nya membahas apa, poin B-nya membahas apa. Jadi apa yang mau dibahas dalam bab-bab tersebut mohon disampaikan. Bab 4 tentunya sesuaikan dengan tujuan dengan rumusan penelitian Anda, rumusan masalah Anda. Daftar pustaka mohon dilengkapi minimal 15, kalau belum 15 berarti harus 15. Nanti kemudian dilengkapi dengan outline. Ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah ini yang lain boleh live. Saya sama siapa tadi? Asimah ya. Iya, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang bergabung Jadi, juga udah tinggal 24. Ibu. Kalau pendekatannya itu kalau historis nggak nyambung ya, Bu ya? Kak, Iya, nggak nyambung kalau sejarah. pendekatannya historis. Jadi Oh, iya. pendekatan itu kan dijadikan sebagai pisau analisis. Terus pendekatan historis untuk menganalisa tanda baca apa hubungannya? Dikira pendekatannya yang itunya, Bu, sejarah mushafnya gitu. Ya, karena analisa Nadia itu mau melakukan analisa tanda baca. Iya Jadi sih, kalau iya. pendekatan sejarah untuk membaca tanda baca, iya kan ya? Nadia. Iya, Bu. Baik, Ibu. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Ini juga yang bergabung udah berkurang. Ini menunjukkan waktu juga sudah terlalu lama mungkin. Jadi udah pada keluar. Kita cukupkan dulu. Nanti untuk Mu'tasimah tetap bergabung ya. Saya sama Mu'tasimah. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berarti kita masih ada 2 pertemuan ya. Kelompok 5 sama 6. Ya, Maulina Iya, ya? Kak. Iya, Kak. Mohon dipastikan ya, kalau memang teman-teman yang ada di kelompok itu jangan ini ya, kecuali memang mendesak ya, sakit misalnya. Jangan yang belum mengerjakan ataupun yang lain ya. Jadi biar nanti nggak numpuk di belakang. Ini aja yang 5 baru 4, yang 1 akhirnya saya harus sama Mu'tasimah sendiri ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan dan harus direvisi ya. Harus direvisi. Kalau belum direvisi, kalau saya lihat kok UTS dengan UAS nanti kok masih sama, saya nggak luluskan. Kalau nggak diluluskan, ya untuk sementara tidak keluar nilai, tidak boleh mengajukan pembimbing dulu. Itu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Muktasimah, yang lain boleh live ya? Iya, Ibu. Oke, saya ke Muktasimah ya. Ar-Rijz. Berarti yang itu nggak jadi ya? Muktasimah ya? Yang tentang Naik. tilawah. Sebenarnya sudah disusun juga Ibu, cuman agak berat lagi. Oke, konsep Ar-Rijz. Belum ada ya yang meneliti Ar-Rijz? Belum ada Ibu. Sudah ada satu ada satu skripsi, tapi itu saya sudah teliti masih beda Ibu. Ya nggak pakai Toshihiko ya? Tidak Ibu. Oke, berarti nanti ini dikasih tahun wafat ya, studi aplikasi semantik. Jangan studi aplikasi ya. Kalau memang mau pakai aplikasi, studinya dibuang. Atau kalau pakai studi ya studi analisis semantik Toshihiko Izutsu. Kalau mau pakai aplikasi ya aplikasi semantik Toshihiko Izutsu. Terserah, yang penting jangan studi aplikasi. Oh iya, Bu. Nah, Izutsu ini dikasih buka kurung tahun wafat. Tahun wafatnya. Ini karena menggunakan bahasa Arab harus italik. Oh iya, Bu. Dan Ar-Rijz ini coba dilihat di pedoman transliterasi. Sudah di-download kan? Siapa? Siapa sih? Muktasimah sudah di-download? Apa tadi, Bu? Pedoman. Sudah di-download belum? Pedoman penulisan IKI ya, Bu? Iya. Iya, Bu, sudah. Cuman di HP 1, kebetulan HP saya layarnya naik, maksudnya rusak layarnya, jadi nggak bisa dipakai. Oke, nanti sharing sama temennya ya. Iya, baik, Bu. Kalau nulis Ar-Rijz, itu di pedoman yang terbaru itu al, karena kan ini asyamsiyah ya. Al atau ar. Oh, iya. Karena kan ini pasti akan terulang ya, sampai bab 5. Penyebutan kata Ar-Rijz ini akan selalu terulang, makanya jangan sampai salah ya. Oh iya, baik, Bu. Oke, namanya orang nulis itu memang melatih ketelitian kita, jadi harus teliti. Oke, jangan dari blog lah ya. Lihat contoh tentang suatu bahasa. Oke, kalau saya lihat di sini yang di latar belakang, oke lah. Tapi mohon ditambahkan, diperkaya lagi datanya ya. Mengenai Ar-Rijz, itu siapa? Muktasimah belum membahas ya? Iya, Ibu. Nanti di... Nah, itu coba, kan itu yang menjadi pokok atau objek penelitiannya Muktasimah ya. Jadi membahas Ar-Rijz ini juga penting untuk disampaikan. Pengertian Ar-Rijz ditambahin di latar belakang ya, Bu? Ya, jangan pengertian. Oh, ya, jangan pengertian, jangan Ar-Rijz adalah, jangan. Tapi lebih kepada apa ya, perlu melakukan misalnya nih, bagaimana penafsiran ulama di dalam memahami Ar-Rijz. Tentunya di sini karena mungkin ya mereka itu terjadi perbedaan pemahaman mengenai makna Ar-Rijz, sehingga di sini penulis ingin ingin menggali, ingin menganalisa sebetulnya bagaimana sih makna Ar-Rijz ini, misalnya begitu. Jadi Maulina, siapa Muktasimah itu ya 2 paragraf atau 3 paragraf ya membahas Ar-Rijz. Ya Maulina siapa Muktasimah ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Karena kan itu yang menjadi objek penelitiannya Maulina. Dan kita itu pakainya footnote ya, bukan innote. Ini Sugeng Suyuno 2019. Ini mohon dibikin innote, footnote, bukan innote. Ya, baik. Kita pakainya footnote, bukan endnote.
Ini juga Toshihiko 2003.2. Oh, Kita yang itu pakainya enggak, Bu. kita pakainya footnote, catatan kaki, bukan in-note. Ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nanti diperkaya lagi identifikasi latar belakangnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu bukan bentuknya narasi lagi seperti ini, Mu'tasimah. Jadi misalnya yang dicontohkan di proposal yang pernah saya share, misalnya judul saya tentang moderasi. Itu saya buat identifikasi masalahnya, minimnya pemahaman masyarakat mengenai atau adanya satu misalnya ya, minimnya pemahaman masyarakat mengenai ayat-ayat tentang moderasi. 2, banyaknya kelompok-kelompok radikal yang memahami ayat-ayat Al-Quran secara parsial. Nah, ini kan berarti masalah. Berarti per Harusnya poinnya, begitu. Jadi jatuhnya. dari apa yang Mu'tasimah sampaikan di latar belakang, coba temukan masalah-masalah yang kemudian disebutkan dalam identifikasi. Namanya identifikasi kan kemungkinan ya, masalah-masalah yang mungkin muncul yang ada di latar belakang. Masalah-masalah yang ada dalam latar belakang. Berarti jatuhnya per poin ya, Bu? Ya, poin. Jadi bukan yang dalam penulisan ini penulis mengangkat kata kunci ar-rijz, tidak begitu. Tapi masalah-masalahnya itu diidentifikasi, namanya juga identifikasi masalah ya. Oh ya, baik. Dari pemaparan yang ada di latar belakang, baru kemudian kita identifikasi masalahnya apa. 1, minimnya pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat moderasi. 1. 2, banyaknya kelompok-kelompok radikal yang memahami ayat-ayat Al-Quran secara parsial. Nah, ini kan berarti masalah kan? Ya, Bu. Itu contohnya. Jadi jelas, oh masalahnya ini gitu. Dibikin poin kayak teman-teman yang lain ya. Nah, kemudian baru nanti pembatasan. Pembatasan itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Misalnya kayak saya tadi, poin 1 minimnya pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat moderasi. 2, adanya kelompok-kelompok radikal yang memahami ayat-ayat jihad misalnya secara parsial. Parsial itu kan berarti sepotong. Nah, saya mungkin ingin membatasinya di poin 2-nya. Jadi saya sampaikan, dari identifikasi masalah di atas, di pembatasan ya, dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi hanya pada aspek banyaknya kelompok radikal yang kurang memahami ya, terhadap ayat-ayat jihad, yang memahami ayat-ayat jihad secara parsial. Nah, ini kan berarti saya membatasi dari yang ada di identifikasi hanya fokus pada ingin meluruskan pemahaman kelompok radikal mengenai ayat-ayat jihad. Kira-kira begitu ya. Baik, Bu. Baru nanti Ya. dibahas di sini saya menggunakan untuk meluruskan penafsiran, untuk meluruskan pemahaman kelompok radikal ya. Di sini saya ingin menggali penafsiran ayat-ayat moderasi, perspektif tafsir Nusantara. Itu baru kalimat berikutnya ya, perspektif tafsir Nusantara titik. Mengingat tafsir Nusantara sangat banyak, penulis hanya membatasi 4 kitab tafsir, yaitu bla 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 dengan alasan bla 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 titik. Karena ayat-ayat tentang moderasi sangat banyak, penulis membatasi hanya ayatnya misalnya apa, dengan alasan apa, gitu Mu'tasimah, bisa dipahami ya? Ya, Bu, baik. Nah, jadi membatasi dari identifikasi di kalimat pertama, baru nanti membatasi hal-hal yang lain. Kitab tafsirnya, ayat-ayatnya, ataupun yang lain. Kalau mau Mu'tasimah kan berarti dengan membaca makna rijz itu dengan pendekatan semantiknya Toshihiko. Oh, ya. Nah, berarti ar-rijz itu hanya ada 9 ya? Iya, di 9 surah. Ya, Di nanti 9. disampaikan juga
Adapun ayat-ayat yang hendak digali, hendak dibaca, itu adalah semua ayat Al-Quran yang menggunakan kata rojasa, yaitu kias, gitu ya. Iya, Bu. Kalau saya sih sebetulnya QS Al-Maidah ayat 90. Ini membahas tentang apa? Jadi kita pembaca itu nggak ngawang ya, QS Al-Maidah yang 90 itu yang mana ya? Biar Oh, nggak udah jelas. begitu. Berarti ayatnya ditulis ya, Bu. Jangan ayatnya ditulis. Inti daripada ayat itu membahas tentang apa? Oh iya, Bu. Baik, Bu. Ya singkat aja, nggak usah panjang. Kan nanti akan dibahas di bab ini ya, di bab-babnya masing-masing. Tapi singkat saja, satu kalimat saja. Iya, Bu. Baik, Atau Bu. 2 kata, atau 3 kata, atau 4 kata. Singkat. Oke, pembatasan masalah ya itu tadi, bukan diidentifikasi masalah. Rumusan masalah, bagaimana, apa makna dasar dan makna relasional kata rijsun di dalam Al-Quran. Coba ya, rijsun, terus bawahnya ar-rijs. Ini coba konsisten ya. Pakai ar-rijs atau rijsun. Kalau Saya tulisan di masyarakat baca rijsun, konsisten Anda. Jadi bukan hubungan jenis kelamin ya, tapi dalam menulis juga saya butuh konsistennya Mu'tasimah ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Begitu ya, Mu'tasimah ya. Baik, Bu. Pakai rijsun atau ar-rijs. Iya, Bu. Kalau saya lihat sih butuh satu lagi, bagaimana weltan saumnya ya. Coba lihat, sharing sama teman-teman yang sesama semantik toshiko ya. Bagaimana weltan saumnya? Jadi tambah satu lagi ya. Baik, Bu. Mau apa saya yang keluar? Saya kayaknya, Bu, yang putus-putus. Oh, oke. Oke, tujuan penelitian tentunya menyesuaikan ya. Karena tadi rumusan masalahnya tambah 1, berarti tujuan penelitian tambah 1. Mohon yang nomor 2 ini jangan mengetahui. Jangan menggunakan kata mengetahui, terlalu abstrak. Menggali, menganalisa, dan lain-lain lah ya. Artinya jangan menggunakan mengetahui. Berarti ini tambah 1 ya, Mu'tasimah ya. Manfaat penelitian teoritis Maaf, Bu, suaranya putus. Lain itu ya. Kalau mengadu di poin ya AB. Ya dalam satu kalimat itu nggak kepanjangan Mu'tasimah. Jadi kalau Mu'tasimah ngaji ayatnya kepanjangan, ayatnya berhenti dulu ya. Kan ini satu kalimat sampai 6 sudah habis. Jadi paknakan bahasa yang singkat, padat, jelas gitu ya. Jangan terlalu panjang nanti kalau kurang. Ini juga kontribusi secara praktis, mohon kelari. Tinjauan pustaka. Cek. Ibrisi. Ya benar. Bukan Mu'tasimah. Mu'tasimah. Ibu maaf tadi kamu juga putus. Saya keluar. Sampai mana tadi? Sampai di tinjauan pustaka, Ibu. Oh ya, tinjauan pustaka. Apa ini? M. Nurholis Setiawan itu apa? Penulis, Bu. Ya, membahas semantik.
Oh, membahas ya. Tapi ini 2018 2005. enggak? 2005. Ibu mohon maaf, salahnya putus-putus. Halo. Suaranya Oke, masih. saya nggak usah stop share ya. Oh iya, Bu. Halo, cek Mutasima. Ya, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, saya nggak usah share screen ya. Barangkali baik. data sinyal saya nggak terganggu. Oke, jadi minimal 2018 ya Mutasima ya. Jadi kalau bukan 2018 seperti M. Nurholistiawan nggak usah lah. Ya. Ya, baik, Bu. Minimal 2018. Itu satu. Catatan yang kedua, nah, mohon Mutasima itu menyampaikan hasil temuannya. Saya lihat Mutasima belum menjelaskan hasil temuannya, hanya menjelaskan gini. Skripsi ini menjelaskan gambaran umum tentang semantik, respon Al-Quran tentang libas, kajian semantik terhadap kata libas, makna dasar dan makna relasional. Tapi temuannya apa? Kan belum disampaikan kan sama Mutasima? Bagaimana Iya, Bu. makna dasar sama makna relasional? Bagaimana sinkronik dan diakronik terhadap kata libas? Kan belum disampaikan sama Mutasima. Nah, yang Iya, Bu. diminta dalam kajian pustaka itu pertama hasil temuannya, bukan fokus penelitiannya, tapi hasil temuannya apa. Begitu ya? Ya, Bu. Hasil temuannya disampaikan, dilihat saja di bab 5. Di bab 5 skripsi ini ya, biasanya kan ada kesimpulan kan? Iya, Bu. Lihat saja kesimpulannya, itu berarti hasil temuan dia ya. Nah, hasil temuannya, baru nanti persamaan sama perbedaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian Mutasima apa misalnya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji semantik Toshihiko Izutsu. Hanya saja, titik ya, hanya saja perbedaannya, penulis sebelumnya menggali makna kata libas, sementara penulis menggunakan mengkaji makna arrange. Gitu ya Mutasima ya. Jadi dijelaskan persamaannya apa, perbedaannya apa. Ya, Bu. Setelah Baik, itu Mutasima sampaikan kontribusinya apa penelitian sebelumnya terhadap penelitian Mutasima. Adapun kontribusi penelitian ini dengan penelitian saya, penelitian penulis ya. Ya, Bu. Penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah bla 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 bla. Itu coba disampaikan ya di masing-masing poin. Baik, Bu. Oke? Ya, Bu. Kalau ini kan belum disampaikan ya sama Mutasima ya. Belum, Ibu. Jadi Oke, nanti enaknya dibikin 1-2 ya, Mutasima ya. Jadi kita enak melihatnya. Oh, ini 1, ini 2, 3 gitu ya. Kalau ini kan Mutasima skripsi dengan judul, tapi nggak dikasih poin. Persamaannya apa, perbedaannya apa, dan kontribusi penelitian sebelumnya dengan penelitiannya Mutasima apa. Diurutkan sesuai dengan tahun terlama, misalnya ada 2018. 2021 dan seterusnya gitu ya Mutasima. Jadi diurutkan dari tahun yang terlama. Oke, nanti di terakhir, oke ini sudah ada apa ya paragraf yang menyatakan bahwa penelitiannya Mutasima original. Oke, jenis penelitian library research,
kualitatif, oke, sumber data. Terus menggunakan buku relasi Tuhan dan manusia. Mungkin untuk sumber Iya. data primer jangan hanya Toshihiko ya. Tapi Toshihiko ini kan misalnya nih Mu'tasimah, teori yang disampaikan oleh Toshihiko kan menggali makna dasar sama makna relasional. Menggali analisa sinkronik diakronik. Berarti kan nanti menganalisa pra-Quranik, makna pra-Quranik, Quranik, pasca Quranik, dan seterusnya ya. Berarti data-data itu diambil dari mana? Dari buku, Mu'tasimah. Bu. Iya, Bu, dari buku. apa? Tapi cuman yang penjelasan tentang dari Toshihiko itu, Bu. Enggak, kan Izutsu itu memberikan gagasan kalau membaca makna sebuah kata dengan pendekatan semantiknya ya. Itu kan menggali makna dasar, makna relasional, belum lagi nanti analisis sinkronik, analisis diakronik. Berarti kan nanti menganalisa bagaimana makna arij, pra-Quranik, terus Quranik, kemudian pasca Quranik. Berarti kan ini menganalisanya dari berbagai literatur Arab ya, misalnya literatur kamus Arab, ada Lisanul Arab, ada kamus-kamus yang lain ya. Kemudian diambil dari berbagai literatur kitab tafsir juga, tafsir klasik, pertengahan maupun kontemporer. Berarti ya kalau sumber primernya hanya Toshihiko nggak tepat, karena nanti Mu'tasimah mendapatkan data itu ya diambil dari kamus, berbagai kamus ya, kamus-kamus Arab. Berarti itu dijadikan sumber primer, karena kan pasti akan mencari data itu ya. Kemudian berbagai literatur kitab tafsir, baik klasik, pertengahan maupun kontemporer, untuk melihat analisis diakronik dan sinkronik misalnya. Gitu ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi berbagai literatur kamus Arab, misalnya Lisanul Arab, misalnya ya, karya Ibnu Arabi, Ibnu Manzur, mohon maaf. Terus berbagai kamus-kamus yang lain ya. Kemudian juga literatur kitab tafsir, baik era klasik, pertengahan maupun kontemporer. Adapun sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentatif ya. Mohon ada pernyataan bahwa teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentatif. Ya. Analisa datanya mohon diperjelas lagi ya. Jadi setelah data itu dikumpulkan, bagaimana step by step dalam menganalisa data, langkah-langkahnya. Mohon diperjelas lagi ya. Ini masih belum jelas. Iya, Bu. Pendekatan penelitian di sini Mu'tasimah belum menjelaskan semantiknya Toshihiko. Oh. Masih terlalu singkat. Sharing ya sama teman-teman yang sesama Toshihiko. Baik, Bu. Ini masih terlalu singkat. Masih semantik dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya, masih umum. Jadi bagaimana kan tadi gagasannya kan rumusan masalahnya kan ingin menganalisa makna relasional, makna dasar, sinkronik, diakronik. Harusnya kan membahas itu. Jadi Toshihiko itu untuk menganalisa sebuah makna kata itu bagaimana step by step-nya. Melakukan analisa sinkronik, melakukan analisa diakronik, gimana step-stepnya. Ada pra-Quranik, ada Quranik, ada pasca Quranik, harusnya membahas itu. Oh, iya, Bu. Kalau yang disampaikan sama Mu'tasimah, baru kulitnya, belum dalamnya. Ya, masih pengertian. Gitu ya, Mu'tasimah ya, bisa dipahami ya. Baik, Bu. Oke. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kita cukupkan. Oke. Tinggal makan dan sholat duhur. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Mu'tasimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.
Oke, sama-sama. Saya izin live ya. Baik. Ya, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.